Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Dalam sejarah Islam, terdapat sosok sahabat yang kisah hidupnya benar-benar menggambarkan makna pengorbanan, kejujuran, kesetiaan, dan iman yang dibayar mahal dengan dunia. Sosok itu adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau bukan hanya sahabat Nabi, tetapi termasuk golongan awal yang masuk Islam. Seorang muhajir sejati dan manusia yang namanya diabadikan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu, bagaimana ceritanya? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu lahir sekitar tahun 587 Masehi atau kurang lebih 35 tahun sebelum peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Beliau berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya bernama Sinan bin Malik, sedangkan ibunya bernama Salma binti Kit. Keduanya dikenal sebagai keturunan bangsa Arab, bukan dari bangsa Romawi, sebagaimana sangkaan sebagian orang awam. Para sejarawan Ahlus Sunnah dengan tegas menjelaskan bahwa julukan Ar-Rumi tidak menunjukkan nasab, melainkan menunjukkan lingkungan tempat Suhaib tumbuh dan bahasa yang beliau gunakan. Sejak kecil, Suhaib memang lama tinggal di wilayah Romawi, sehingga lisannya fasih berbahasa mereka, bahkan logatnya kental. Karena itulah, penduduk Mekah kemudian menjulukinya dengan sebutan Ar-Rumi, meskipun secara asal-usul beliau tetap seorang Arab. Ayah Suhaib, Sinan bin Malik, diangkat oleh Kisra, Raja Besar Persia, sebagai gubernur di wilayah Ubullah, sebuah daerah strategis yang terletak di dekat Sungai Eufrat. Jabatan ini bukan jabatan sembarangan. Ubullah merupakan wilayah penting dalam jalur perdagangan dan militer Persia. Pengangkatan Sinan sebagai gubernur menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang dipercaya, berpengaruh, dan memiliki kedudukan tinggi di mata penguasa. Dengan posisi tersebut, keluarga Suhaib hidup dalam kemewahan, keamanan, dan kehormatan. Suhaib kecil tumbuh di lingkungan istana, terbiasa dengan kehidupan elit, dikelilingi pelayan, penjagaan ketat, serta fasilitas yang tidak dimiliki kebanyakan manusia pada zamannya. Sejak kecil, beliau tidak pernah merasakan kekurangan, apalagi kemiskinan. Namun, sebagaimana sunatullah dalam kehidupan manusia, kenyamanan dunia tidak selalu berlangsung lama. Takdir Allah telah menyiapkan jalan hidup yang sama sekali berbeda bagi Suhaib bin Sinan. Jalan yang kelak mengantarkannya menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling agung dalam pengorbanan. Ketika Suhaib bin Sinan masih berusia sekitar 5 tahun, ketenangan hidupnya hancur dalam sekejap. Wilayah Ubullah, tempat ayahnya menjabat sebagai gubernur, diserang oleh pasukan Romawi. Serangan ini bukanlah penyerbuan kecil atau sekedar penjarahan harta, melainkan serangan militer yang brutal dan terencana. Pasukan Romawi menyerbu wilayah tersebut dengan kekerasan. Istana tempat keluarga Suhaib tinggal diserang. Para pengawal dibantai, dan orang-orang yang berada di dalamnya dibunuh tanpa pandang bulu. Dalam peristiwa berdarah ini, keluarga Suhaib turut menjadi korban. Anak kecil yang bernama Suhaib harus menyaksikan kehancuran dunia yang selama ini beliau kenal. Di tengah kekacauan itu, Suhaib ditawan. Beliau direnggut dari tanah kelahirannya, dipisahkan secara paksa dari sisa keluarganya, dan dibawa jauh dari negeri Arab menuju wilayah kekuasaan Romawi. Tidak ada pilihan, tidak ada perlindungan. Usianya yang masih sangat belia, namun beliau telah merasakan pahitnya perang dan kehilangan. Sejak saat itu, hidup Suhaib berubah total.
anak seorang pejabat berubah menjadi budak. Dari kehidupan istana yang penuh keamanan, beliau jatuh ke dalam status tawanan yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Beliau tidak lagi dipanggil dengan namanya, melainkan diperlakukan sebagai milik orang lain. Suhaib tumbuh besar dalam kondisi perbudakan. Hari-harinya diisi dengan bekerja untuk tuannya, hidup dalam tekanan, dan menjalani kehidupan tanpa kebebasan. Beliau kehilangan keluarga, kehilangan tanah air, bahkan perlahan kehilangan identitas asal-usulnya. Bahasa, kebiasaan, dan lingkungannya mulai berubah, bukan karena pilihan, tetapi karena keadaan yang memaksanya. Inilah fase paling kejam dalam hidup Suhaib bin Sinan, fase yang membentuk keteguhan jiwanya sejak dini. Sebuah ujian berat yang Allah takdirkan jauh sebelum beliau mengenal Islam. Namun, kelak menjadi bagian penting dari jalan panjang yang harus beliau tempuh menuju kemuliaan iman. Di balik peristiwa perbudakan yang pahit dan menyakitkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sedang menyiapkan hikmah besar bagi Suhaib bin Sinan. Meskipun hidup dalam tekanan dan keterasingan, fase ini justru menjadi pondasi penting bagi perjalanan imannya kelak. Selama tinggal di wilayah Romawi, Suhaib hidup di tengah masyarakat Nasrani. Beliau sering mendengar pembicaraan para pendeta dan tokoh agama Nasrani yang membahas kitab-kitab mereka. Di antara pembahasan yang kerap terdengar adalah kabar tentang akan datangnya seorang nabi terakhir. Para pendeta itu menyebutkan bahwa nabi tersebut akan diutus dari bangsa Arab, membawa risalah tauhid, dan menutup rangkaian kenabian sebelumnya. Informasi ini bukan sekedar cerita biasa bagi Suhaib. Beliau menyimpannya dalam hati, memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, dan merenungkannya dalam diam. Suhaib mengetahui bahwa dirinya berasal dari bangsa Arab, meskipun kini hidup jauh dari tanah kelahirannya. Beliau juga sadar bahwa tempat beliau tinggal saat itu bukanlah negeri asalnya, melainkan negeri asing yang memaksanya beradaptasi. Semakin sering beliau mendengar pembicaraan tentang nabi terakhir tersebut, semakin tumbuh dalam hatinya rasa penasaran dan keyakinan. Beliau mulai meyakini bahwa kabar itu bukanlah dongeng. Ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi. Tanpa beliau sadari, benih iman mulai ditanamkan Allah ke dalam hatinya, jauh sebelum beliau mengenal Islam secara langsung. Sejak saat itu, Suhaib hidup dengan satu harapan besar, yaitu kembali ke tanah Arab dan menyaksikan sendiri kebenaran nubuat tersebut. Dalam keterbatasan sebagai seorang budak, beliau tidak mampu berbuat banyak, namun hatinya terus bergantung pada satu keyakinan, bahwa Allah tidak menciptakan semua penderitaan ini tanpa tujuan. Maka, masa perbudakan Suhaib bukan hanya masa penindasan, tetapi juga masa persiapan jiwa. Allah mendidiknya dengan cara yang tidak ringan, agar ketika kebenaran datang kepadanya kelak, beliau mampu menerimanya dengan hati yang siap, tanpa ragu, dan tanpa tawar-menawar. Takdir Allah kembali bergerak dalam kehidupan Suhaib bin Sinan. Setelah bertahun-tahun hidup sebagai budak di wilayah Romawi, Suhaib akhirnya diperjualbelikan dan dibawa menuju kota Mekah, pusat perdagangan dan pertemuan kabilah-kabilah Arab. Perjalanan ini bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Di Mekah, Suhaib dibeli oleh Abdullah bin Jud'an, seorang tokoh Quraisy yang dikenal luas sebagai bangsawan, hartawan, dan pemilik pengaruh besar. Abdullah bin Jud'an bukan orang sembarangan. Beliau dikenal sebagai pemimpin jamuan besar bagi masyarakat Mekah dan termasuk orang yang terpandang di kalangan Quraisy. Ketika Suhaib berada di bawah kepemilikannya, Abdullah bin Jud'an mulai memperhatikan kepribadian budak muda tersebut. Berbeda dengan kebanyakan budak, Suhaib menunjukkan kejujuran dalam perkataan, ketelitian dalam pekerjaan, serta kecerdasan dalam memahami urusan dagang. Beliau tidak dikenal suka menipu, tidak pula malas dalam bekerja.
Setiap amanah yang diberikan kepadanya ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Sikap inilah yang membuat Abdullah bin Jud'an menaruh kepercayaan kepadanya dalam waktu yang relatif singkat. Kepercayaan itu akhirnya berbuah pada keputusan besar. Abdullah bin Jud'an memandang bahwa orang dengan akhlak seperti Suhaib tidak layak hidup dalam status perbudakan. Maka beliau pun memerdekakan Suhaib, menjadikannya manusia bebas tanpa syarat yang memberatkan. Peristiwa ini menandai kembalinya Suhaib sebagai pribadi yang memiliki hak atas dirinya sendiri. Tidak berhenti di situ, Abdullah bin Jud'an bahkan mengajak Suhaib untuk terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan. Beliau menjadikan Suhaib sebagai rekan bisnis, bukan sekedar bekerja. Dengan kecerdasan dan pengalaman hidupnya, Suhaib mampu mengelola harta dengan baik, membaca peluang dagang, dan menjaga kepercayaan mitra-mitranya. Perlahan namun pasti, kehidupan Suhaib berubah. Beliau berdagang, bekerja keras, dan membangun kembali kehidupannya dari nol. Harta yang dimilikinya semakin bertambah, hingga akhirnya Suhaib dikenal sebagai salah satu pedagang yang cukup kaya di Mekah. Namun di balik kesuksesan dunia itu, hatinya tidak terikat sepenuhnya pada harta. Ada satu penantian yang tidak pernah hilang dari benaknya, yaitu harapan akan diutusnya Nabi terakhir dan kabarnya akan muncul di tanah Arab. Ketika Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi dan mulai menyeru manusia kepada tauhid, kabar itu dengan cepat menyebar di tengah masyarakat Mekah. Berita tersebut pun sampai ke telinga Suhaib bin Sinan. Bagi kebanyakan orang Quraisy, kabar ini mungkin terasa asing atau bahkan mengundang penolakan. Namun bagi Suhaib, berita itu justru terasa sangat familiar, seolah sesuatu yang telah lama beliau tunggu akhirnya benar-benar terjadi. Seluruh potongan perjalanan hidupnya seakan tersambung kembali. Apa yang dahulu sering beliau dengar dari pendeta-pendeta Nasrani di negeri Romawi tentang nabi terakhir dari bangsa Arab, kini terwujud di hadapannya. Nama yang disebutkan sama, ciri-ciri yang digambarkan pun sesuai. Hati Suhaib bergetar, bukan karena ragu, tapi karena keyakinan yang semakin menguat. Tanpa menunda waktu, Suhaib segera mencari tahu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Beliau mendapat kabar bahwa Nabi sering menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dekat Bukit Safa. Dengan penuh kehati-hatian, Suhaib pun menuju tempat tersebut. Ketika sampai di depan pintu rumah Al-Arqam, Suhaib bertemu dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Keduanya saling menatap dan bertanya tentang tujuan masing-masing. Saat Ammar menyampaikan bahwa beliau hendak menemui Rasulullah untuk mendengarkan ajaran yang dibawanya, Suhaib pun menjawab dengan jujur bahwa tujuan mereka sama. Tidak ada perjanjian sebelumnya, namun Allah mempertemukan dua hati yang sama-sama mencari kebenaran. Keduanya kemudian masuk bersama menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan Islam kepada mereka, menjelaskan tentang keesaan Allah, kebenaran risalah, serta tujuan diutusnya beliau. Suhaib mendengar dengan penuh perhatian. Tidak ada perdebatan dalam dirinya, tidak ada kebimbangan. Semua yang beliau dengar terasa selaras dengan apa yang telah lama tertanam dalam hatinya. Maka pada saat itu juga, Suhaib bin Sinan menyatakan keimanannya. Beliau menerima Islam dengan lapang dada, tanpa syarat, tanpa penundaan, dan tanpa tawar-menawar. Keputusan itu diambil dengan keyakinan penuh, seolah beliau hanya kembali kepada kebenaran yang sejak lama beliau kenal. Sejak hari itu, Suhaib resmi menjadi bagian dari kaum muslimin, termasuk golongan awal yang memeluk Islam, dengan iman yang kokoh sejak langkah pertamanya. Setelah memeluk Islam, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu segera merasakan kerasnya penentangan kaum Quraisy. Sebagai seorang muslim awal, beliau menjadi sasaran tekanan, intimidasi, dan siksaan yang terus-menerus. Berbeda dengan sebagian sahabat lain yang masih memiliki kabilah kuat untuk memberikan perlindungan, Suhaib
berada dalam posisi yang sangat lemah. Beliau tidak memiliki keluarga besar di Mekah yang dapat membelanya, dan statusnya sebagai mantan budak menjadikannya mudah dijadikan target. Kaum Quraisy memanfaatkan keadaan tersebut. Mereka menyiksa Suhaib dengan berbagai cara untuk memaksanya meninggalkan Islam. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau disakiti secara fisik dan ditekan secara mental. Beliau diperlakukan dengan kasar, diancam, dan dipermalukan di hadapan orang banyak. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, yaitu agar Suhaib kembali kepada kekafiran dan meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun, siksaan demi siksaan itu tidak menggoyahkan keimanan Suhaib. Beliau tidak membalas dengan kemarahan, tidak pula menunjukkan kelemahan. Setiap tekanan justru membuat keyakinannya semakin kuat. Beliau memahami bahwa jalan kebenaran memang tidak pernah mudah, dan bahwa ujian merupakan bagian dari keimanan. Dalam kesendiriannya menghadapi siksaan tersebut, Suhaib tetap bertahan. Beliau tidak mengeluh, tidak menyesali pilihannya, dan tidak pernah berpikir untuk mundur. Keteguhan ini lahir dari iman yang telah lama tertanam sejak awal. Suhaib telah mengenal kebenaran sebelum orang lain mengenalnya, sehingga beliau tidak mudah terguncang oleh ancaman dan penderitaan. Kesabaran Suhaib bin Sinan pada masa ini menjadi bukti bahwa keimanan sejati tidak diukur dari kemudahan, melainkan dari kemampuan bertahan di tengah kesulitan. Beliau memilih untuk memikul beban tersebut sendirian demi mempertahankan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sikap inilah yang kelak menjadikannya termasuk di antara sahabat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, karena beliau membayar imannya dengan kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW telah berhijrah meninggalkan Mekah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu masih tertahan di kota itu. Kaum Quraisy mengawasinya dengan ketat. Mereka mengetahui bahwa Suhaib memiliki harta dan mereka tidak ingin kehilangannya. Setiap geraknya diawasi, setiap langkahnya dicurigai. Beliau diperlakukan bukan sebagai manusia merdeka, tetapi sebagai harta yang hendak dirampas. Namun, Suhaib tidak membatalkan niatnya. Beliau menunggu waktu yang tepat hingga akhirnya berhasil keluar secara diam-diam. Ketika Quraisy menyadari hal itu, mereka segera mengirim sekelompok orang untuk mengejarnya. Mereka menyusul dengan cepat, berniat mencegah hijrahnya dan merampas apa yang beliau miliki. Suhaib akhirnya berhenti di sebuah tempat yang tinggi, mengeluarkan busur dan anak panahnya. Dengan posisi yang jelas dan sikap yang tegas, beliau menghadapi para pengejarnya. Beliau berkata dengan lantang bahwa beliau dikenal sebagai pemanah yang tidak pernah meleset, dan bahwa setiap orang yang mencoba mendekat akan terkena panahnya sebelum mencapai dirinya. Ancaman itu bukan gertakan. Quraisy mengenal reputasi Suhaib dan memahami bahwa ucapannya bukan main-main. Mereka pun berhenti, namun mereka tidak mundur. Mereka mengajukan tuntutan. Quraisy berkata bahwa Suhaib datang ke Mekah dalam keadaan miskin, lalu menjadi kaya di kota itu. Mereka tidak akan membiarkan pergi membawa seluruh hartanya. Hijrah boleh, tetapi harta harus ditinggalkan. Di titik itulah Suhaib dihadapkan pada pilihan yang sangat jelas, mempertahankan harta atau mempertahankan iman. Tanpa ragu, beliau memilih iman. Beliau menawarkan seluruh harta yang dimilikinya, rumah, emas, perak, dan simpanan. Semuanya ditinggalkan di Mekah. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada penyesalan. Beliau rela pergi tanpa membawa apapun selain keyakinan di dalam dadanya. Quraisy menerima tawaran itu. Mereka membiarkannya pergi setelah memastikan bahwa Suhaib tidak membawa harta sedikit pun. Dengan demikian, hijrah Suhaib bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi sebuah transaksi yang nyata. Beliau menukar seluruh kekayaannya dengan kebebasan untuk mempertahankan agamanya. Peristiwa ini diriwayatkan secara sahih dan menjadi salah satu contoh paling jelas tentang pengorbanan seorang sahabat. Suhaib bin Sinan tidak kehilangan apapun dalam pandangan iman.
beliau justru membuktikan bahwa nilai Islam lebih tinggi daripada seluruh kekayaan dunia, dan bahwa hijrah sejati terkadang bukan hanya dibayar dengan harga yang sangat mahal, namun juga dibayar penuh dengan kerelaan. Ketika Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu akhirnya tiba di Kuba, tubuhnya lelah, pakaiannya sederhana, dan beliau tidak membawa apapun dari harta dunia. Namun wajahnya memancarkan keteguhan. Beliau datang sebagai seorang muhajir yang telah membayar hijrahnya dengan seluruh kekayaan yang beliau miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Suhaib dan mengetahui apa yang telah ia lakukan. Maka Rasulullah bersabda dengan penuh makna, "Rabihat al-ba'i, ya Aba ya Yahya, beruntunglah perniagaanmu, wahai Abu Yahya." Ucapan ini bukan basa-basi. Ini adalah pengakuan langsung dari Rasulullah bahwa pilihan Suhaib adalah pilihan yang benar, cerdas, dan diridhoi oleh Allah. Beliau telah melakukan transaksi yang paling menguntungkan, yaitu menukar dunia dengan iman. Tidak lama setelah itu, turun firman Allah Ta'ala, "Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Para ulama tafsir dari kalangan salaf menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa hijrah Suhaib. Allah sendiri memuji perbuatannya, menyebut pengorbanannya sebagai perniagaan, dan menegaskan bahwa yang beliau cari bukan harta, bukan keselamatan, tapi ridha Allah semata. Sejak saat itu, Suhaib selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hadir, berdiri, dan bertahan. Beliau ikut melindungi Rasulullah dalam peperangan. Beliau berada dalam barisan orang-orang yang tidak pernah menarik kesetiaan mereka. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, Suhaib dikenal dekat dengan Rasulullah, bercakap, bercanda, dan berinteraksi dengan penuh adab. Kesetiaannya bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi karena iman. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam saat mengimami sholat subuh, Madinah seketika diliputi keguncangan. Darah mengalir di mihrab, suara tangis terdengar di saf-saf sholat, dan kaum muslimin menyadari bahwa pemimpin besar mereka sedang menghadapi akhir hayat. Sayyidina Umar sendiri memahami dengan pasti bahwa luka itu mematikan. Namun dalam keadaan lemah dan sakit, pikirannya tidak terarah pada dirinya, tidak pula pada keluarganya, melainkan pada keselamatan umat Islam. Di tengah situasi paling genting itu, Sayyidina Umar mengambil keputusan penting. Beliau menunjuk Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu sebagai imam kaum muslimin sampai khalifah baru ditetapkan. Perintah ini disampaikan dengan jelas dan tegas. Sayyidina Umar ingin sholat kaum muslimin tetap berjalan, barisan tetap rapi, dan umat tidak tercerai-berai hanya karena pemimpinnya sedang berbaring menunggu ajal. Penunjukan Suhaib bukan keputusan ringan. Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sangat keras dalam menilai manusia. Beliau tidak mudah percaya, apalagi dalam urusan agama. Mimbar Rasulullah dan mihrab sholat bukan tempat untuk orang yang biasa-biasa saja. Sayyidina Umar tidak akan menyerahkan amanah sebesar itu kecuali kepada sahabat yang beliau yakini lurus akidahnya, kuat keimanannya, bersih akhlaknya, dan tidak memiliki ambisi tersembunyi. Selama masa musyawarah, 6 sahabat besar penentu khalifah, Suhaib berdiri di mihrab. Beliau mengimami sholat kaum muslimin dalam suasana yang penuh ketegangan. Madinah berada di persimpangan sejarah. Namun Suhaib menjaga ketenangan. Beliau menyatukan barisan, menenangkan hati umat, dan menjalankan tugasnya tanpa banyak bicara. Tidak ada sikap ingin menonjol, tidak ada keinginan untuk memanfaatkan momentum. Setelah tugas itu selesai, Suhaib kembali ke posisinya semula, tanpa tuntutan dan tanpa klaim jasa. Inilah Suhaib bin Sinan. Beliau tidak pernah mengejar kedudukan, tetapi justru dipercaya memegang amanah besar pada saat paling krusial dalam sejarah Islam. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu wafat pada tahun 38 Hijriyah pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
usianya sekitar 70 tahun. Beliau meninggal tanpa meninggalkan kekayaan melimpah, tanpa istana, tanpa warisan dunia yang dibanggakan. Namun, yang beliau tinggalkan jauh lebih besar, yaitu nama baik, keteladanan, dan jejak iman yang bersih. Beliau adalah sahabat yang pernah kaya, lalu mengorbankan seluruh hartanya demi hijrah. Beliau pernah menjadi budak, lalu dimuliakan oleh Allah. Beliau pernah tidak memiliki apa-apa, dipuji langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Suhaib pergi tanpa membawa dunia, tapi justru karena itu dunia tidak pernah mampu melupakan namanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.